Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tim Gelap Malam yang akan membawakan kalian ke sebuah cerita mistis lainnya kali ini. Sebelum itu berikan like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tentang semua cerita mistis lainnya. Terima kasih dan berhati-hatilah atas kegelapan yang menunggu dari arah yang tidak kita tahu. Tak ada yang bisa menjelaskan mengapa malam itu angin bertiup dingin menusuk meski langit tak hujan. Desa Kemantren yang biasanya sepi mendadak mencekam sejak terdengar suara keranda digotong tanpa sosok manusia terlihat. Warga yang mendengar mengurung diri dalam rumah, membaca ayat suci, berharap suara itu menjauh. Tapi suara kayu tua yang berderak itu justru makin dekat, disertai bau amis seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Konon, keranda itu hanya muncul pada malam Jumat Kliwon, khususnya saat malam satu suro bertepatan, malam di mana dunia nyata dan alam gaib bertabrakan, membuka celah bagi arwah penasaran untuk berkeliaran. Cerita ini bermula ketika seorang pemuda bernama Tegar nekat menantang mitos tersebut demi konten YouTube-nya. Ia percaya semua itu hanya akal-akalan warga agar tidak keluar malam. Tapi yang ia temukan justru membuka pintu pada kutukan lama. Kutukan keranda dari Lawa Angin, tempat pemakaman massal para gadis perawan yang hilang secara misterius. Perkenalkan, nama saya Tegar. Saya pembuat konten eksplorasi tempat-tempat angker. Kali ini saya akan berbagi pengalaman paling menyeramkan yang pernah saya alami, hingga membuat saya berhenti total dari dunia konten horor. Semua bermula dari tantangan subscriber untuk menginap semalam di dekat rawa angin, sebuah rawa yang dikelilingi pohon randu tua dan selalu tertutup kabut. Di sana, keranda misterius sering muncul tanpa jasad, hanya suara dan bayangan. Warga menyebutnya keranda arwah perawan, karena katanya hanya muncul saat arwah gadis muda yang belum menikah bergentayangan mencari tubuhnya. Malam itu, saya berangkat sendiri, dengan kamera, senter, dan perlengkapan seadanya. Saya bertekad membuktikan bahwa semua itu cuma mitos, tapi tidak ada satupun yang bisa mempersiapkan saya atas apa yang akan terjadi malam itu. Saya memulai rekaman dengan percaya diri, tapi suara genta dari kejauhan tiba-tiba membuat semua bulu kuduk saya berdiri. Genta yang terdengar samar dari kejauhan itu perlahan semakin keras. Padahal jam tangan saya menunjukkan jam 2:15 dini hari. Suaranya seperti ditabuh dalam irama pelan dan teratur, seolah ada prosesi yang sedang berlangsung. Saya mengarahkan kamera ke arah sumber suara, tapi kabut yang tiba-tiba menebal membuat pandangan hanya sejauh 2 meter ke depan. Dalam diam, saya mulai merasa hawa sekitar berubah drastis. Daun-daun randu bergesekan pelan, angin meliuk-liuk seperti berbisik. Saya melangkah perlahan, mendekat ke arah suara, dan di sanalah saya melihatnya. Bayangan hitam 4 orang seperti memanggul sesuatu. Tapi saat saya sorot dengan senter, tidak ada satupun manusia, hanya keranda yang melayang pelan di udara, ditopang oleh bayangan kosong. Bau bangkai menyeruak begitu kuat hingga saya muntah di tempat. Kamera saya tiba-tiba mati sendiri saat saya mencoba menghidupkannya. Terdengar suara tangisan perempuan lirih dari balik pepohonan. Tangis itu berubah jadi jeritan, lalu senyap. Sejenak saya terpaku, lutut saya lemas. Tapi suara genta berbunyi sekali lagi, dan saya sadar, saya sudah dikelilingi kabut sepenuhnya. Saya mundur perlahan, berharap bisa kembali ke jalan setapak yang tadi saya lewati. Tapi entah bagaimana, arah dan medan berubah. Rawa angin terkenal punya kabut membingungkan, begitu warga menyebutnya. Saya menyalakan ulang kamera sambil membaca ayat kursi. Dan baru saja saya selesai membaca baris terakhir, sebuah suara bisikan menggema di telinga saya. "Tegar, kamu ganteng ya." Suaranya seperti suara perempuan muda, lembut namun getir, seperti menahan tangis dan amarah sekaligus. Jantung saya berdegup kencang. Saya menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi tak jauh dari situ, saya melihat sekelebat rambut panjang terulai tergantung dari dahan randu. Saya sorot senter ke atas, dan yang saya lihat membuat saya berteriak. Sesosok pocong perempuan tergantung terbalik dengan wajah pucat membusuk, mata melotot, dan darah menetes dari mulutnya. Wajahnya cantik, tapi rusak. Dari balik kain kafan, tangan putihnya menggapai saya. Saya lari sekuat tenaga tanpa arah. Di balik kabut, suara keranda makin dekat dan saya mendengar suara banyak kaki menyeret pelan, bukan manusia, tapi seperti jasad yang bangkit. Saya tersandung akar pohon besar dan jatuh ke dalam kubangan air yang dingin dan lengket. Saat saya membuka mata, saya berada di sisi rawa yang dipenuhi genangan darah hitam. Di atas permukaan air, terlihat bunga melati berserakan,
dan di tengahnya ada seorang gadis mengenakan kebaya putih berdiri menghadap saya. Wajahnya ditutupi rambut panjang basah, dan tangan kirinya menggenggam kain kafan yang masih meneteskan darah. Ia tidak bergerak, hanya berdiri menatap saya dalam diam. Saya mengarahkan kamera padanya sambil merapal doa. Tapi tiba-tiba tangan-tangan muncul dari bawah air, menarik kaki saya masuk perlahan. Gadis itu masih menatap, dan bibirnya menggumamkan sesuatu. "Kau gantikan dia ya, kau gantikan dia ya." Saya meronta dan berhasil keluar dari kubangan itu. Tapi bekas tangan yang menarik kaki saya meninggalkan lebam hitam. Saya berlari ke arah sebaliknya, berharap menemukan jalan keluar. Tapi kabut semakin tebal, dan langkah saya justru membawa saya ke tengah tanah lapang. Di situ, keranda itu sudah menunggu, berdiri tegak, menghadap saya langsung. Keranda itu tampak tua dan dipenuhi ukiran kuno, warnanya hitam kelam, dan di bagian dalamnya terlihat bercak merah gelap seperti darah yang telah mengering. Saya berdiri terpaku, hingga tiba-tiba pintu keranda terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara mencicit yang mengiris telinga. Dari dalamnya, asap hitam mengepul, membentuk wajah seorang wanita yang sangat familiar. Saya baru sadar, itu wajah Rara, mantan pacar saya yang meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan. Tapi yang membuat saya panik adalah Rara dikubur di desa ini, dan konon arwah perawan yang meninggal tanpa sempat menikah tidak pernah benar-benar pergi. Tegaan, suaranya mendayu, memanggil-manggil dari dalam keranda. Saya mundur perlahan, lalu tiba-tiba tangan putih kurus menjulur dari balik papan kayu dan menggenggam pergelangan tangan saya dengan kuat. Saya menjerit dan menarik tubuh saya sekuat tenaga, tapi cengkeraman itu sangat dingin seperti es dan mengikat. Akhirnya saya berhasil lepas, tapi jari-jari pocong itu meninggalkan bekas ungu membiru di kulit saya. Saya mulai kehilangan arah dan tenaga. Kabut menelan semua jalur, dan kini saya merasa seperti berjalan dalam mimpi buruk. Langkah kaki saya berat, udara terasa lebih tebal dan berbau anyir. Saya melihat pohon randu lain, tapi di bawahnya ada sesuatu tergantung. Kali ini bukan 1, 5 pocong perempuan menggantung sejajar. Kepala mereka terkulai ke samping, beberapa wajahnya hancur, sebagian lagi menangis darah. Mereka perlahan membuka mata dan menoleh serempak ke arah saya. Tubuh saya membeku. Terdengar suara tawa kecil suara perempuan muda yang berubah menjadi jeritan memilukan. Angin berputar kencang. Kabut mengelilingi saya dalam pusaran aneh. Kemudian terdengar bisikan. Banyak sekali dalam bahasa Jawa kuno yang tak saya mengerti. Kamera saya retak. Saya mengangkat tangan membaca Al-Falaq dan Enas. Suara-suara itu mendesis marah. Salah satu pocong melepaskan tali gantungannya, jatuh ke tanah, dan merangkak ke arah saya. Tubuhnya melengkung aneh, seperti tulangnya tak sempurna. Saya terpaksa lari kembali ke arah keranda. Saya pikir, dengan kembali ke keranda, semuanya akan berhenti. Tapi justru sebaliknya, keranda itu kini terbakar perlahan dengan api biru. Namun tak hangus sedikit pun. Di sekelilingnya muncul bayangan-bayangan gadis muda dalam kebaya, berwajah pucat dan mata kosong. Mereka berdiri mengelilingi saya, diam, menatap tanpa berkedip. Salah satu dari mereka, yang rambutnya paling panjang, berbicara, "Kau sudah lihat kami, maka kau harus simpan kami." Saya berteriak, "Aku bukan siapa-siapa." Tapi suara saya tak keluar. Dunia terasa hening. Dalam sekejap, mereka semua mendekat, memegang tubuh saya. Tangan mereka dingin dan ringan seperti kabut. Mereka membisikkan nama-nama yang tak saya kenal, satu demi satu. Saya hanya bisa menangis dalam hati. Lalu, satu persatu menghilang, menyatu dalam kabut. Tapi sebelum semuanya lenyap, saya merasa dada saya ditekan sangat kuat hingga napas saya tercekat. Mata saya gelap sejenak, dan ketika kembali terbuka, saya sudah berada di dalam keranda, menatap langit yang dipenuhi asap. Saya terbangun pagi harinya di tengah rawa. Kamera saya tergeletak di samping dengan baterai habis total. Anehnya, seluruh rekaman masih utuh, meski kamera sempat mati berkali-kali. Saya pulang dengan tubuh lemas, langsung menuju rumah sakit karena demam tinggi dan lebam yang semakin parah. Dokter tak bisa menjelaskan bekas-bekas luka itu. Yang lebih mengerikan, setiap malam sejak peristiwa itu, saya mendengar suara genta berirama dari luar rumah. Ketika saya coba abaikan, mimpi buruk muncul. Mimpi berada dalam keranda, dikelilingi perempuan-perempuan pucat berambut panjang yang memanggil saya dengan suara melengking. Saya sudah mencoba ruqyah dan terapi,
Tapi tak ada yang bisa menghapus teror ini dari hidup saya. Hingga kini, keranda itu masih muncul dalam mimpi saya. Saya percaya arwah mereka belum tenang. Dan saya telah menjadi bagian dari kutukan itu sebagai saksi. Atau mungkin calon pengganti salah satu dari mereka yang tak selesai urusannya di dunia ini. Jangan pernah tantang mitos jika kamu belum siap menanggung akibatnya. Cerita ini saya bagikan bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai peringatan agar kita lebih menghormati yang tak terlihat. Rawa angin bukan tempat sembarangan. Keranda itu bukan sekadar mitos, tapi jembatan antara arwah perawan yang terlantar dengan dunia manusia. Jika kamu mendengar suara genta di malam Jumat Kliwon terlebih saat malam 1 Suro, jangan pernah buka pintu. Jangan menoleh ke suara. Dan jangan biarkan kabut masuk ke rumahmu. Karena sekali kamu melihat mereka, mereka juga akan melihatmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen asal kota kalian sama makna inti cerita tersebut, dan subscribe.